Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi di rumah Aura. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah, langsung aja teman-teman, ini saya bersihin dapur dulu karena dapurnya udah kotor dan berantakan banget. Pertama-tama itu saya bersihin kompor karena kompornya udah kusam, jadi saya bersihin menggunakan spons dan cairan pencuci piring supaya temper gelasnya itu bening ya. Karena kalau nggak pakai sabun cuci piring tuh rasanya kurang mantep gitu teman-teman. Masih kelihatan kusam ya. Nah, kompornya udah bersih, kemudian lanjut saya bersihin meja kompornya, meja dapurnya ini udah kotor banget ya teman-teman. Di bawahnya itu banyak banget tanah-tanah. Saya juga nggak ngerti ya datangnya itu dari mana gitu. Terus kemudian saya juga bersihin wadah bumbu seperti ini. Nah, ini tuh dari produknya Green Living teman-teman, ukurannya 150 ml, jadi cukup dan cocok banget untuk naruh bumbu bubuk seperti ini ya. Kira-kira ya sekitar 7 saset gitu kalau misalkan kayak ketumbar bubuk kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah udah beres. Kemudian jar kopi, teh, gulanya juga saya lap-lap aja. Di pojok-pojok pokoknya semuanya dibersihin, dilap-lap seperti ini. Karena dari kemarin itu kan saya nggak sempet untuk beberes dapur, terus beberes rumah. Jadi ya asal nyapu-nyapu aja gitu teman-teman. Nah, sekalian aja saya cuci tatakan kompornya, tapi sebelumnya saya mau nyuci kanebonya dulu ya. Alhamdulillah beberes dapurnya seperti ini dulu ya teman-teman. Untuk dalamnya kitchen set itu nanti-nanti aja. Yang penting di bagian luarnya itu masih kelihatan bersih. Terus wadah-wadah bumbunya juga tidak banyak debu, terus tidak kusam kaca-kacanya gitu ya. Terus meja zinc-nya ini langsung saya keringkan karena kalau dapur becek atau basah itu nggak nyaman banget ya teman-teman. Alhamdulillah dapurnya udah bersih, jadi kalau nanti saya masak udah nyaman ya teman-teman. Dan setelah saya keluar ternyata pot-pot tanaman saya itu pada berantakan banget. Jadi saya juga bingung kenapa di rumah saya itu selalu kedatangan kucing gitu ya. Dari zaman saya dulu tidak suka kucing sampai sekarang saya itu sayang sama kucing. Nah, kenapa saya ngambil Dudul? Karena Dudul itu termasuk kucing kampung yang penurut, bersih, dan nyenengin gitu loh teman-teman, agak-agak pintar gitu. Dan beberapa kucing itu silih berganti datang ke rumah, entah itu yang kecil, entah itu yang gede. Dan ini saya kedatangan kucing yang lumayan agresif. Dia tuh betina ya, berisik banget tapi nakal banget teman-teman. Jadi tanaman pot saya itu ditumpah-tumpahin kayak gitu. Terus mohon maaf dia juga buang air di di pot gitu. Tapi ya sekali lagi saya nggak mungkin marahin kucing ya, karena dia kan nggak punya akal pikiran. Kalaupun saya marah juga percuma, dia nggak bakalan ngerti. Akhirnya ya hanya bisa mengelus dada juga. Mau ngusir juga nggak tega karena dia juga punya nyawa. Mungkin dia kelaparan ya teman-teman. Terus atau mungkin dia tahu si Dudul itu kan kucing jantan. Dia kepengen main sama Dudul, tapi Dudulnya tuh diem aja, nggak mau nggak mau minta keluar, cuman ngeliatin di jendela aja gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tanaman saya itu dipatahin, terus ada anaknya juga yang ikut gitu ya. Nah, anaknya tuh buang air di pot yang depan itu ya teman-teman. Saya sebenarnya agak-agak kesel, tapi nggak mungkin marah lah ya, karena namanya kucing kan nggak pernah ngerti kitanya marah atau enggak, yang ada kita malah dosa gitu ya. Jadi serba bingung gitu teman-teman. Walaupun rasanya kesal tapi tetap nggak tega. Jadi ya udah saya kasih makan aja gitu ya teman-teman. Karena saya mikir saya sendiri kalau lapar itu rasanya kayak gimana gitu. Apalagi dia kan menyusui anaknya ya teman-teman. Udahlah biarin, mudah-mudahan dia nggak nakal lagi ya. Cuman saya memang nggak bisa untuk memelihara. Paling-paling hanya bisa ngasih makan aja. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini saya langsung nyapu-nyapu. Tadi udah jemurin baju karena pas subuh itu
saya sudah giling baju, baru sempat saya jemurin gitu ya. Anak-anak juga masih kedubrukan itu mau berangkat sekolah. Mbak Titanya tuh nanti dianterin kakaknya karena Mas Jaler kuliahnya itu agak siangan gitu. Alhamdulillah, jadi tugas antar jemputnya itu saya serahkan sama kakaknya. Jadi saya masih bisa untuk beberes teras seperti ini ya teman-teman, karena terasnya juga kotor banget, banyak tanah-tanah yang ketumpahan, apa namanya, tadi potnya itu tumpah. Nah ini saya ganti air mineral dulu. Jadi kalau untuk langsung diminum, saya biasanya menggunakan air mineral seperti ini karena menurut saya lebih higienis ya, lebih sehat. Karena galonnya itu bisa langsung dibuang. Kadang-kadang pakai yang merek Aqua itu, pokoknya seling-seling aja teman-teman. Tapi kalau untuk masak, saya menggunakan air galon isi ulang. Nah ini langsung saya buang aja sampahnya. Nah biasanya setelah saya buang sampah, tempatnya itu langsung saya cuci aja, saya semprot-semprot supaya kuman-kumannya hilang ya teman-teman, dan tempat sampahnya juga bersih. Biasanya disemprot, kemudian saya kasih wipol gitu supaya baunya tuh enak ya teman-teman. Nah ini mumpung ada tanaman di dekat keran, jadi langsung saya siramin juga. Biasanya kan harus digotong-gotong dulu, ditaruh bawah gitu ya, karena kalau nyiramin di atas takutnya becek teman-teman. Nah karena saya nggak ada sikat di depan, jadi cuman saya semprotin aja seperti itu. Nah ini Mbak Tita siap-siap berangkat sekolah, jadi saya bebas tugas nganterin, dianterin kakaknya dulu sementara, nanti biasanya dijemput sama saya gitu teman-teman. Karena Mbak Tita tuh nggak mau bawa motor sendiri, katanya males ke parkirannya gitu teman-teman. Alhamdulillah anak-anak udah pada gede, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dipanjangkan umurnya supaya bisa mengantarkan dan mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan berguna buat semua orang. Amin. Nah kayak gini nih teman-teman, tiba-tiba rumah saya itu selalu kedatangan kucing berikut sama anaknya. Saya curiga kayaknya ini anaknya si sepuh yang hitam putih itu loh teman-teman, karena kalau ada sepuh anaknya tuh suka ngelipet-ngelipet gitu, deket-deket, terus kayak dicium gitu. Mungkin dia sepasang keluarga ya. Ya udah biarin aja, semoga dia tidak kelaparan. Saya hanya bisa ngasih makan aja ya, tapi tidak bisa untuk memelihara dan masuk ke rumah gitu, karena saya memang awalnya kan nggak terlalu suka kucing karena ada Dudul. Tiba-tiba saya jadi sayang sama kucing udah gitu, terutama sama kucing kampung ataupun kucing liar ya. Kalau kucing ras itu kan memang kucing yang diinginkan sampai beli-beli gitu ya, jadi semua orang pasti suka. Nah kalau kucing kampung itu hanya beberapa aja yang suka. Kalau saya lebih condong ke kasihan sih sebenarnya. Oke teman-teman, mohon maaf jadi cerita panjang lebar tentang kucing, karena kadang-kadang jujur saya tuh bingung kalau bikin video isi suara tuh mau ngobrolin apa gitu. Jadi pas isi suara, pas saya lihat videonya, ya udah itu yang saya ceritain gitu teman-teman. Dan ini saya tuh sampai lupa ya, beberes bagian depan, lupa ganti sapu teman-teman. Harusnya sapunya itu tidak buat barengan ya, kalau sapu dapur itu biasanya tersendiri. Oke teman-teman, ini lanjut saya masak dulu. Jadi kali ini saya pengen masak rica-rica ayam. Jadi ayamnya itu saya pakai ayam sayap, dipotong kecil-kecil, sudah saya rebus. Kemudian saya goreng menggunakan air fry. Kemudian untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting yang banyak, jahe, kunyit, kemiri. Nah ini saya haluskan menggunakan chopper aja ya. Tapi sebelumnya bawang merah, bawang putih dan kemirinya itu dipotekin dulu seperti ini supaya choppernya awet teman-teman. Nah itu saya juga pakai kunyit ya. Pokoknya bumbunya kalau bikin rica-rica itu yang komplit, yang medok, yang banyak gitu supaya enak. Nah kemudian dihaluskan, saya tambahin pakai minyak supaya
choppernya itu tidak terlalu capek pas gilingnya, dan supaya awet juga. Sebenarnya pakai air juga nggak apa-apa, cuman kayaknya langsung aja pakai minyak teman-teman. Jadi pas mau numis tinggal ditaruh aja gitu. Nah ini saya mau rebus labu siam yang kecil-kecil. Kemudian karena saya nggak punya kemangi, jadi saya tambahin aja pakai daun bawang yang diiris-iris seperti ini teman-teman. Kemudian tambahin pakai bumbu aromatik, sereh, kemudian lengkuas dan daun salam. Oke, sekarang saya tumis dulu untuk bumbunya, karena tadi pas menghaluskan saya tambahin pakai minyak, jadi langsung aja saya ceburin ke wajan ya. Nah ini ditumis-tumis sampai wangi, sampai pokoknya sampai agak matang gitu ya teman-teman. Terus ditunggu sebelah, ini saya mau rebus labu siamnya. Jadi saya kalau masak sekarang pengennya yang nggak terlalu banyak gitu ya, hanya 2 menu aja teman-teman, supaya nggak terlalu ribet, yang penting habis gitu. Nah setelah bumbunya itu wangi sampai matang, kemudian baru dimasukkan airnya gitu teman-teman. Nah setelah bumbunya itu meletup-letup, mendidih, baru dimasukkan garam, gula, penyedap telur jamur, ditumis-tumis lagi sampai benar-benar matang, kemudian baru deh dimasukin ayamnya. Jadi kalau saya ayamnya digoreng setengah matang dulu ya teman-teman, supaya tidak amis ya. Nah seperti ini. Nanti untuk bumbunya saya cantumkan di deskripsi video ya. Dan alhamdulillah ini udah mau matang, tinggal dimasukkan daun bawangnya. Sebenarnya lebih enak dan lebih sedap itu pakai kemangi ya teman-teman, tapi karena nggak ada, supaya warnanya itu lebih menarik dan meriah, ada hijau-hijaunya, jadi saya gunakan daun bawang aja. Nah ini labu siamnya udah mateng, alhamdulillah udah selesai semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.